يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وأرسل إلينا أعظم وجود محمد نبي المختار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan kehidupan kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hamparkan di hadapan kita, semua menjadi lukisan kehidupan kita, semua menjadi catatan-catatan bekal kita ketika kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, maka hendaklah setiap diri memperhatikan apa bekal yang dia bawa pada kehidupan esok harinya. Dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, ujian datang silih berganti pada kita. Cobaan belum selesai satu kita selesaikan, datang cobaan yang lain. Kadangkala kita lelah dalam kehidupan ini karena ujian demi ujian seringkali menggoyahkan posisi kita, menggoyahkan kaki kita, menggoyahkan dan menggetarkan jiwa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin." Kami akan uji kamu dengan rasa khawatir, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan beritakanlah berita gembira kepada hamba-hamba kami yang sabar. Derita kehidupan pastilah dialami setiap hamba manusia. Bahkan sekiranya kita mau mengkaji tentang sejarah kehidupan para kekasih Allah, para nabi-nabi Allah, ujian yang didatangkan Allah kepada mereka begitu beratnya. Seakan-akan mereka adalah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sadarkah kita bahwa ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hambanya, maka Allah berikan semakin banyak ujian kehidupan baginya. Di antara hal yang penting dalam menghadapi beragam ujian kehidupan itu, tidak lain adalah harapan kita. Allah anugerahkan di dalam diri kita, di dalam hati kita harapan dalam proses kehidupan kita ini. Harapan membawa rasa optimisme dalam kehidupan kita. Harapan menguatkan langkah kita. Harapan membuka pandangan kita jauh ke depan. Nun di balik gelapnya kehidupan yang sedang kita hadapi, ada secercah cahaya yang tengah menanti kita. Harapan membuat kita kuat. Dalam kehidupan ini ada banyak sekali tentu saja harapan yang ada pada kita. Harapan bahwa kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Harapan bahwa kita bisa membangun rumah tangga yang baik, rumah tangga yang membawa kebahagiaan kehidupan kita. Harapan bahwa anak-anak yang kita lahirkan
menjadi orang yang saleh, dan menjadi penghibur dan penghias jiwa kita di ujung-ujung usia kita. Harapan bahwa anak-anak itu kelak akan menjadi bekal kita dalam perjalanan panjang kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan bahwa kehidupan ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Harapan nun jauh nanti di akhirat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita dalam Darussalam, dalam alam kebahagiaan, alam keselamatan, alam kesempurnaan. Harapan adalah hal yang alamiah ada pada diri kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang meletakkan harapan itu agar kita kuat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat, memberikan petunjuk kepada kita. Ada 3 harapan yang harus ada pada dada seorang yang beriman. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan pada surah Fatir ayat ke-29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan salat, menginfakkan apa yang direzekikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi pun secara terang-terangan. Mereka adalah orang-orang yang berharap mendapatkan perniagaan yang tidak akan merugi. Perniagaan yang tidak akan merugi Allah istilahkan dengan tijaratan lan tabur. Perniagaan yang terus menghasilkan kebaikan. Perniagaan yang seperti apa? Perniagaan ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mempersembahkan seluruh aktivitas kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ikrar kita, inna sholati wa nusuki wa mayyahya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sholatku, hidup matiku, aku persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika niat kita yang tertera di dalam hati kita bahwa semua itu kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua tindakan yang kita kerjakan, semua perbuatan yang kita lakukan, itu menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli apakah langkah kita ketika kita keluar rumah berpamitan dengan istri dan anak-anak kita untuk mendapatkan rezeki menghidupi mereka. Tidak peduli ketika kita berkeringat atas pekerjaan yang kita lakukan. Tidak peduli apakah kita melakukan olahraga dan sebagainya. Semua menjadi ibadah di sisi Allah. Bahkan tidur sekalipun, bagi orang yang di dalam hatinya dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidur itu pun menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagi seorang mukmin, ketika dia berharap bahwa segala apapun yang dilakukan adalah persembahan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh aktivitas itu menjadi bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesulitan kehidupan, ujian, derita, sakit yang dia rasakan, kalau dia persembahkan untuk Allah, dia ikhlas itu semua untuk Allah, maka itu menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya itu berada dalam tijaratan lan tabur. Seluruh aktivitas kehidupannya menjadi perniagaan yang tidak akan merugi. Apapun yang dilakukannya, sekalipun itu sekedar bermain dengan istri maupun anak-anaknya, kalau dalam niat ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu menjadi bagian dari tijaratan lan tabur. Tidak ada pemisahan umurul akhirah wa umurud dunya. Tidak ada pemisahan antara bagian akhirat dan bagian dunia. Seluruh bagian dunia ini sekiranya kita persembahkan dan kita niatkan untuk Allah, maka itu menjadi bekal kita di akhirat. Tapi segala apapun ibadah sekalipun yang kita lakukan, kalau itu kita niatkan hanya demi keuntungan dunia kita semata, maka itu tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan pada surah Al-Baqarah ayat ke-218. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim.
Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan kasih sayang Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Harapan akan kasih sayang Allah adalah harapan yang luar biasa. Seandainya kita melihat dengan jujur apa yang telah kita goreskan dalam kehidupan kita di dunia, kita melihat catatan-catatan jelek begitu panjangnya. Andai Allah Subhanahu wa ta'ala membuka aib kita semua, kita malu terhadap pasangan kita, kita malu terhadap anak-anak kita malu terhadap kedua orang tua yang telah melahirkan kita malu terhadap orang-orang yang memuji kita dengan beragam prestasi yang begitu luar biasa. Tapi Allah tutupi semua itu, Allah sembunyikan, Allah simpan sehingga tidak seorang pun mengetahui kejelekan-kejelekan kita. Di hadapan nikmat-nikmat Allah yang tidak pernah putus terhadap kita, seakan-akan kita berpikir bahwa kita ini adalah hamba yang begitu disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dari sebagian nikmat itu kita gunakan untuk bermaksiat, kita gunakan untuk melawan Allah, kita gunakan untuk ingkar terhadap beragam kebaikan Allah terhadap diri kita. Tetapi sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kejelekan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala terus membuka pintu rahmatnya untuk kita. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Dosa paling besar seorang hamba, kata Rasulullah, a'dzamuz dzunub tai'asu mir rahmatillah. Dosa yang paling besar dari seorang hamba itu ketika dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu menebarkan rahmatnya, Allah selalu membuka pintu rahmatnya. Siapapun yang mendekat kepadanya, maka akan Allah tebarkan beragam rahmatnya kepada hamba itu. Rahmat Allah tidak pernah terputus, rahmat Allah tidak pernah terhenti, karena rahmat Allah itu begitu luar biasanya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman bahwa aku memiliki 100 rahmat. Satu rahmat itu aku tebarkan di muka bumi, sehingga seluruh makhlukku itu hidup bersama dengan rahmatku itu. 99 lainnya aku simpan kelak di akhirat, dan aku berikan kepada hamba-hambaku yang masuk ke dalam surgaku. Betapa luar biasanya. Satu rahmat saja yang Allah limpahkan dalam kehidupan di dunia ini sudah begitu luar biasanya, dinikmati oleh seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Tidak peduli agamanya, tidak peduli ras dan suku bangsanya, tidak peduli dari makhluk apa dia, semua menikmati rahmat Allah. Begitu luar biasanya rahmat Allah ini. Karena itu dalam kehidupan kita, jangan pernah kita berhenti mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun kita berada dalam titik nadir kehidupan, rahmat Allah terus menjangkau kita. Duduklah, bersimpulah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapkanlah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan meliputi diri kita. Dalam satu doa, Rasulullah SAW berkata, Ilahi, lastu ahla an ablugha rahmataka, fa innaka rahmataka abla an tablughani, ahla an tablughani wa tasa'an, fa inna rahmataka wasi'at kulla syai'. Rasulullah berkata dalam doanya, duhai Tuhanku, aku bukanlah orang yang layak untuk mendapatkan rahmat-Mu, tapi rahmat-Mu lebih layak untuk sampai kepadaku, karena rahmat-Mu meliputi segala sesuatu. Kita bukanlah hamba yang mungkin pantas untuk mendapatkan rahmat Allah, tapi rahmat Allah begitu luar biasanya, kasih sayang Allah begitu dahsyatnya, sehingga kasih sayang itu terus meliputi kehidupan kita. Karena itu Allah mengajarkan kepada kita bahwa di dalam Al-Quran harus ada pada hati seorang beriman itu harapan akan liputan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, di dalam Al-Quran pada surah Al-Kahfi ayat 110 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya wa annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbina falya'mal amalan salihan fala yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi 110, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku manusia seperti kamu yang mendapatkan wahyu, dan sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang satu. Dan barang siapa yang berharap untuk dapat berjumpa dengan Tuhan, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh dan jangan menserikatkan dengan apapun. Harapan yang ketiga adalah harapan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan yang paling tinggi yang ada pada dada orang yang beriman. Bagaimana munculnya harapan ini? Ketika keimanan itu ada di dalam hati seorang hamba, dia merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam-malam dia terjaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di tengah siang hari ini, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah. Kita datang di antara beragam kesibukan kita. Kita rebahkan diri kita. Kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap agar kita suatu saat kelak dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kerinduan di hati kita. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, khalaq anta tukrihul maut, engkau membenci kematian, padahal aku menciptakan kematian itu agar engkau berjumpa dengan diriku. Orang yang mengharapkan perjumpaan denganku, kata Allah, aku sambut dengan kasih sayangku. Sementara orang yang membenci perjumpaan denganku, aku lepaskan dirinya dari liputan kasih sayangku dan aku masukkan ke dalam nerakaku. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan itu dalam kalimatullah ya ulia. Dengan kecintaan kita, dengan harapan yang ketiga ada pada hati kita, bahwa kita kelak berjumpa dengan Allah, dan Allah akan meletakkan kita di antara hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang mulia. Allah akan naikkan derajat kita pada derajat yang sangat tinggi. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang di dalam hatinya ada harapan kepada Allah, Allah mengatakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh ridho dan keridhaan, dan masuklah ke dalam golongan hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Surga yang dimaksud ini, kata para ahli tafsir, adalah surga perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang sudah sangat rindu pada kekasihnya, maka perjumpaan dengan kekasihnya itulah obat kerinduannya. Itulah yang paling membahagiakan hatinya. Ketika di hati kita ada kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perjumpaan dengan Allah adalah kebahagiaan yang paling hakiki. Ada orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li rajul sa'alahu ayyuzihi la sakana mimman yarjul akhirah bighairil amal wa yarju tauba bitulil amal, yaqulu fid dunya zahidin wa ya'malu fiha bi amalil raghibin. Orang itu meminta nasihat kepada Rasulullah, dan Rasulullah berkata, tidak pernah tentram orang yang mengharapkan akhirat tapi tidak beramal untuk itu. Atau orang yang berharap untuk bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih saja dalam pikirannya ada keinginan untuk melakukan maksiat. Dan orang yang berkata bahwa dia adalah orang yang sederhana, dia orang yang zuhud, tidak menginginkan dunia ini, tapi beramal dengan amal orang yang rakus di dunia ini. Maka orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang celaka di hadapan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan kita bersama dengan hamba-hamba yang soleh, memasukkan di hati kita harapan bahwa seluruh bagian dari kehidupan kita ini menjadi ibadah, menjadi tijaratan lan tabur, bahwa di hati kita berharap akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berharap kelak kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibi ilahil alamin bil qasim Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin tahirin wa ashabil ajma'in al muntajabin. Qala ta'ala fi kitabihil azim,
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kama shalaita wa tarhamta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah sejenak kita tengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah ya Rahman ya mujibas sa'ilin. Inilah kami hamba-Mu yang datang sujud di hadapan-Mu. Kuatkan kami untuk melakukan beragam kebaikan yang membuat-Mu ridho kepada kami. Allahumma ya Allah, liputilah kehidupan kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan setiap langkah kami dinilai sebagai ibadah di sisi-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan palingkan wajah-Mu dari kami ya Allah. Ampuni dosa dan maafkan kesalahan kami. Tinggikan derajat orang tua yang telah melahirkan kami, yang membesarkan kami dan menguatkan kami sampai saat ini. Ya Allah, sekiranya mereka berada di dalam kubur mereka, ya Allah, luaskan kubur mereka, liputi dengan kasih sayang-Mu ya Allah, kumpulkan dengan hamba-hamba-Mu yang soleh, anugerahkan kebahagiaan bagi mereka ya Allah. Jadikan kubur orang tua kami sebagai taman di antara taman surga-Mu. Allahumma ya Allah, sekiranya orang tua kami masih bersama dengan kami, panjangkan usia mereka ya Allah. Perkenankan kami membahagiakan kedua orang tua kami. Allahumma ya Allah, lindungilah kami semua ya Allah. Lindungilah pasangan kami, anak-anak kami, rumah tangga kami. Di antara kami ada yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Di antara kami ada yang kesulitan, lapangkanlah ya Allah. Di antara kami ada yang dihimpit kehidupan ya Allah, kuatkan kami, kuatkan ya Allah. Ya Allah, berikan kesabaran bagi kami, luaskan rezeki kami. Allahumma ya Allah, menangkanlah kaum mujahidin ya Allah yang memperjuangkan hak-hak kehidupan mereka ya Allah. Kuatkan mereka ya Allah. Untuk saudara-saudara kami yang menjadi korban di Palestina ya Allah, ya Allah, kuatkan mereka, berikan kesabaran dan ketangguhan, menangkanlah mereka ya Allah. Anugerahkan kebaikan yang banyak bagi mereka ya Allah. Hitunglah mereka sebagai syuhada di jalan-Mu ya Allah. Untuk kami ya Allah yang hanya mampu mendoakan mereka ya Allah, terimalah doa kami untuk mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, satukan kaum muslimin dimanapun berada ya Allah. Kuatkan kami semua ya Allah. Jangan pecah belah kami ya Allah. Jangan hancurkan kami. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hadat. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.